ini kita ada di program Blessing Behind the Social Distancing. Masa-masa social distancing ini keadaan sepertinya membuat orang takut, khawatir, cemas, dan sepertinya keadaan ini membuat kita memiliki hidup yang tidak punya pengharapan lagi, atau hidup dalam ketakutan, atau hidup sepertinya semua yang datang dalam hidup kita itu adalah hal yang buruk. Tapi apakah benar seperti itu? Saya percaya orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, seburuk apapun keadaannya, pasti ada berkat yang Tuhan sediakan di balik semua hal yang mungkin kita tidak ada. Di balik semua hal buruk, pasti ada hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Dan kali ini sudah bersama dengan saya, Miss Priska. Hai Miss Priska. Halo. Oke, dan kali ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Miss Priska untuk apa dia alami di masa social distancing ini, berkat apa yang Tuhan berikan di masa-masa social distancing pada saat ini. Oke, bagaimana Miss Priska kabarnya hari ini? Oke, puji Tuhan, kabar saya baik-baik saja. Dan perkenalkan dulu. Ya, silakan perkenalkan diri. Ya. Nama saya Priska Jessica Sumual, asal dari Sulawesi Utara. Tetapi saat ini umur 26 tahun, dan puji Tuhan saat ini saya tidak ada di Manado tetapi berada di Jakarta. Nah, dan seperti yang Miss Nola katakan, kesaksian. Bagi saya, ketika saya berada di tempat ini, khususnya di Jakarta, ini sebenarnya adalah salah satu tantangan juga, karena selama social distancing ini, tempat yang sangat-sangat ditakuti sekarang ini adalah zona merahnya ini adalah di Jakarta. Dan ketika wabah ini datang, saya sempat berpikir untuk balik ke Manado. Dan nggak mudah untuk berada di tempat ini, karena banyak orang yang takut, banyak orang yang cemas, dan banyak orang juga yang tidak nyaman untuk tinggal sekarang di Jakarta. Tetapi pada tanggal, saya sudah lupa tanggalnya, tetapi ketika saya mulai takut dengan keadaan yang ada di Jakarta ini, karena zona merahnya juga ada di tempat yang saya tinggal ini, yaitu di Pluit, Muara Karang. Di sini juga adalah salah satu tempat yang sudah ditandai bahwa di tempat ini zona merah. Banyak orang yang kena. Dan ketika saya berada di tempat ini, jujur saya merasa, Tuhan, bagaimana apa yang harus saya lakukan gitu. Saya takut, saya cemas, dan saya berdoa ke Tuhan, Tuhan, apa yang akan terjadi di sini? Dan tiba-tiba malamnya saya tidak sengaja saya ingin baca firman Tuhan. Nah, ketika saya buka Alkitab, tiba-tiba di situ ayat ditulis langsung dapat Mazmur 91. Kalau teman-teman, kalau semua sudah pernah baca, Allah tempat perlindungan kita. Dan di situ ditulis dengan jelas, sangat sekali ditulis dengan jelas bahwa wabah virus akan menyebar, tetapi perlindungan Tuhan bagi saya pribadi. Pertama saya merasa, aduh, ini ayat sangat-sangat menyentuh, karena baru kali ini aku buka Alkitab, tiba-tiba langsung di ayat itu, dalam Mazmur 91, di momen-momen seperti ini. Nah, ketika saya dapat ayat itu, saya bersyukur, Tuhan, terima kasih untuk ayat ini. Dan ternyata nggak sampai di situ, Tuhan uji iman aku. Setelah aku baca ayat itu, besoknya aku sakit. Dan sakitnya itu gejalanya mirip COVID-19. COVID-19. Di situ saya langsung ragu, jujur ada keraguan di hati. Bukannya Tuhan bilang tadi malam Tuhan akan melindungi aku di sini gitu. Kenapa? Ini kok aku dapat sakit, demam, batuk, terus agak sesak-sesak gitu juga. Aduh, benar-benar takut. Menjurus ke situ ya? Benar-benar sangat benar takut, sangat takut. Jujur rasa ada keraguan sedikit, kan. Gimana nih ayatnya tadi malam? Emang, aduh, bagaimana ini? Dan akhirnya saya mulai menenangkan hati, menenangkan diri, Tuhan, tolong. Dan
beberapa hari kemudian saya menjalani pengobatan isolasi diri, self isolasi, dan di situ saya juga berdoa, Tuhan tolong, Tuhan apa yang akan terjadi, apa saya memang harus berbalik ke Manado dan lain-lain sebagainya. Dan puji Tuhan, tiba-tiba pas aku tes darah pergi ke rumah sakit, dokter juga sangat takut untuk untuk periksa karena gejalanya mirip sama COVID. Nah, tapi puji Tuhan pas dapat tes hasil darah normal semua. Amin. Normal semua. Pokoknya dokter sampai ya udah kamu nggak usah minum obat-obat apalah, minum apa aja, vitamin aja udah itu gitu. Jadi kayak dokter aja udah merasa ya biasa aja ini, nggak ada penyakit apa-apa ini. Nah, di situ saya mulai merasa wow, luar biasa ini. Tuhan mulai menegur dengan kenapa kamu ragu gitu. Ya. Tuhan. Dan tiba-tiba ketika aku mulai sembuh dan sekarang sembuh total. Nah, Tuhan kasih ayat dalam Mazmur juga, di situ dikatakan malaikat Tuhan berkemah di sekelilingi orang-orang yang takut akan Tuhan. Itu ayat yang aku dapat waktu Paskah. Nah, dan itu kayak diingatkan lagi bahwa perlindungan Tuhan tetap ada bagi saya di sini, walaupun di zona merah. Dan selama di social distancing, banyak sekali yang aku dapat selama social distancing, apalagi di Jakarta ini. Salah satunya Tuhan membuka ide-ide baru dalam pikiran saya tentang buat channel ya. Ya, buat channel YouTube, dan puji Tuhan banyak juga yang tentang sharing. Aku buat channel YouTube sharing. Jadi ada hal yang di-sharing, apa semua bisa di-sharing di situ, dan puji Tuhan banyak yang WhatsApp dan message, banyak yang WhatsApp curhat semuanya. Aduh, pikiran Tuhan, tolong. Dan yang WhatsApp itu orang-orang yang udah tante-tante, pokoknya segala rupa yang udah gimana ya, aku pikir dengan channel ini, channel sharing tentang firman kayaknya nggak berguna gitu. Tapi ternyata ada hasilnya, banyak orang yang sharing tentang apa yang aku terberkati. Dan ternyata kebetulan Tuhan buat hal seperti ini, keadaan seperti ini untuk membuat kita malah lebih berkembang, bukan malah kita lebih nggak bisa buat apa-apa, malah membuka ide-ide baru, dan banyak hal yang nggak tahu jadi tahu. Amin. Dan pokoknya saya rasa selama social distancing ini saya lebih berkembang lewat skill. Kalau aku biasa main musik, aku latihan musik, dan soal sharing firman, bahkan orang-orang membangun hubungan dengan orang-orang sekitar di sini. Puji Tuhan. Dan pokoknya banyak yang aku dapat selama social distancing. Amin. Puji Tuhan, luar biasa kesaksian hidup, dan ya inilah yang ingin kita semua dengar ya. Kita percaya bahwa seperti yang Miss Priska bilang tadi, bahwa keadaan ini sebenarnya adalah cara Tuhan untuk membuat kita lebih berkembang lagi untuk melayani Tuhan tentunya. Nah, kalau misalnya bisa dikalimatkan, jadi intinya coba kalimatkan secara singkat, what's the blessing behind the social distancing? Bisa poin-poin misalnya apa-apa, kemudian berkat apa, kemudian berkat. Rangkumkan dari kesaksian tadi apa saja sih sebenarnya? Ya, salah satunya yang pertama yang aku dapat sih berkat yaitu kesehatan ya. Kesehatan berkat yang aku rasakan untuk kesehatan itu di saat begini Tuhan masih kasih kesehatan, itu luar biasa. Itu luar biasa karena di zona merah mungkin orang berkata aduh pokoknya sulit, tapi Tuhan masih bisa kasih berkat itu, berkat kesehatan, kekuatan, dan bahkan berkat rohani itu yang luar biasa, ada hikmat yang Tuhan kasih, ide-ide berkat baru. Rohani, jadi kesehatan, berkat rohani, kemudian berkat rohani. Ya, berkat kesehatan rohani, dan berkat jasmani juga, luar biasa. Amin. Berkat jasmani tetap ada, di sini nggak kelaparan, di sini nggak, walaupun di lockdown semua, tapi tetap tercukupkan semua kebutuhan, makanan semua tercukupkan. Tetap Tuhan pelihara ya.
Tetap Tuhan pelihara, nggak usah Tuhan. khawatir. Puji Tuhan, senang bisa mendengarkan kesaksian walaupun singkat dari Miss Priska. Intinya kalau saya bisa tangkap, di masa social distancing ini berkat yang dia terima adalah berkat penyertaan Tuhan yang Ya, sempurna. Itu dia terima, di mana dia mengalami gejala sakit COVID, tapi setelah diperiksa, bukan COVID. Karena dia ada di daerah zona merah, otomatis kekhawatiran pasti ada, tapi berkat damai sejahtera Tuhan kasih, berkat penyertaan, berkat-berkat pemeliharaan Tuhan ya, tidak pernah berkekurangan makanan dan minuman, dan juga hikmat Tuhan, kepercayaan Tuhan lewat pelayanan, itu yang didapat. Dan dari kesaksian saya bisa simpulkan bahwa ternyata COVID-19 atau social distancing ini bukanlah sesuatu hal yang membuat Miss Priska jauh atau drop, namun ini adalah momen Tuhan memakai dia lebih lagi. Dan bersyukur puji Tuhan, dan saya doakan supaya terus berkembang pelayanannya, dipakai Tuhan sesuai dengan pemakaiannya, sesuai dengan tujuan Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan, dan semakin memberkati banyak orang. Nah, kalau boleh Miss Priska, singkat, padat, jelas saja pesan untuk semua pendengar yang ada supaya memberkati. Ya, untuk semua pendengar, di masa-masa social distancing ini, jangan pernah khawatir, dan tetap berkata, Tuhan Yesus baik di segala situasi, dan itulah kekuatan yang kita bisa alami ketika kita berkata, Tuhan Yesus baik, Amin. tanpa alasan apapun. Dan saya percaya, Tuhan akan pelihara kita selama masa-masa ini. Amin. Amin, puji Tuhan. Ya, senang sekali bisa mendengarkan cerita dari Miss Priska, bisa mendengar bahwa dia sakit dan ternyata dia tidak dan ternyata dia negatif COVID. Wah, itu luar biasa, itu sangat luar biasa karena saya tahu bagaimana rasanya berjuang melawan ketakutan, gejalanya mirip itu, dan sebelum diperiksa pasti bergejolak di dalam pikiran itu perasaan-perasaan, namun ternyata dia negatif. Puji Tuhan, itu semua karena Tuhan Yesus ajaib. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus adalah dokter di atas segala dokter yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Dan seperti kata Miss Priska bahwa Tuhan Yesus itu baik. Puji Tuhan, senang bisa sharing dengan Miss Priska. Tuhan kiranya memberkati. Dan apabila semua yang menonton video ini terberkati, ya bisa komen mungkin di komen di bawah. Kalau bisa mau chatting dengan Miss Priska, bisa juga komen, nanti Miss Priska juga akan balas. Kalau mungkin butuh topangan atau sharing, bisa komen di bawah, atau mungkin mengalami pengalaman yang sama, bisa komen di kolom komentar di bawah. Oke, dan kiranya kita semua terberkati untuk pertemuan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan akhirnya kita akan mengakhiri program ini. Blessing behind the social distancing. Sekali lagi terima kasih Miss Priska, Tuhan Yesus memberkati. Oke, dan mari kita sapa pemirsa, mengatakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Baik, haleluya, puji Tuhan. Sampai berjumpa lagi.